Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah yang pertama ada Aman Mineral, direkomendasikan trading buy pemirsa, sementara dari sisi supportnya di 8.850 resisten hingga ke 9.350. Kemudian juga ada Tekim, direkomendasikan trading buy, supportnya di 7.000, resisten hingga ke 8.300. Kemudian dari properti ada Pani, ini juga cukup menyita perhatian di sepanjang perdagangan hari ini terkait juga dengan proyek pemerintah infrastruktur ini. Nanti kita akan coba ulas trading buy 5.200 hingga ke 6.300, kemudian SMRA juga masih dari properti tapi lebih ke arah spekulatif buy 505 hingga ke 605. Aman Mineral, Tekim, Panin, dan SMRA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan Head of Customer Literation and Education PT Kiwom Sekuritas Indonesia. Pak Audi, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak, langsung saja kita ke Aman Mineral, lebih ke arah trading buy. Resisten Anda ke 9350, tampaknya ini juga melewati dari level all time high yang pernah disentuh sebelumnya di level 9.000 Pak Audi. Silakan analisis Anda untuk Aman Mineral. Ya, jadi ini memang kami melihatnya lebih untuk teknikal, jadi memang artinya sobat investor bisa memanfaatkan memang untuk jangka pendek sampai dengan menengah. Jadi kalau kita lihat secara tren, ini memang masih dalam tren yang bullish gitu ya, dengan terus bergerak di atas MA20, maka kami melihat dengan adanya hari ini mulai membentuk support, yaitu dari sekitar 8.600 sampai dengan 8.650, ini akan menjadi penopang aman, dan potensinya itu memang bisa melebihi dari level all time high sebelumnya, yaitu 9350. Jadi memang ini sobat investor masih tetap boleh perhatikan, tetapi memang perlu diwaspadai adalah ini untuk saat ini level 8.500 ini akan menjadi level yang sangat krusial untuk aman. Jadi harus benar-benar dijaga. Once dia breakdown, maka harus mulai dicicil keluar. Tapi jika memang masih bertahan, maka target 9350 akan menjadi target terdekatnya untuk aman. Baik, di penutupan sesi kedua di 8.850 penguat di 0,85%, aman di penutupan sesi kedua tampaknya masih aman. Kita beralih ke grafis yang kedua Pak Audi, maksud saya ke saham pilihan yang kedua ada Tekim Pak, lebih ke arah trading buy secara teknikal. Analisis Anda Tekim sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Pak Audi. Ya, untuk Tekim secara pola, secara tren untuk jangka menengah ini sudah mulai terbentuk bullish. Artinya memang penguatannya cukup solid, terus bergerak di atas MA20. Jadi untuk saat ini memang masih ada level yang mesti dilewati, yaitu adalah MA200. Itu di level 7.250, dan untuk penutupan hari ini memang sudah di atasnya, tetapi tipis sekali. Jadi memang untuk saat ini sobat investor yang sudah ada posisi, yang memang sudah ambil posisi, maka ini sangat baik sekali. Dan yang untuk baru mau masuk, maka boleh diperhatikan untuk esok hari jika memang bergerak di 7.300 sampai dengan di 7.350, maka potensi untuk Tekim memang ini tidak lumayan bertahap gitu ya. Levelnya saat ini di level 8.300 untuk resisten jangka menengahnya, dan untuk batas supportnya yaitu adalah di level 7.000 yang sama dengan dari MA20-nya. Jadi hati-hati jika dia breakdown ke bawah MA20. Baik, apakah nanti juga akan seiring penguatan dari lanjutan dari Tekim akan berubah Pak dari trading buy ke buy nantinya ketika dari beberapa resisten yang Anda sebutkan tadi berhasil ditembus oleh Tekim? Ya, jika memang nanti sudah mulai stabil di atas MA200, yaitu adalah untuk saat ini di 7.250, 7.300, maka ini akan ada potensi berubah menjadi buy gitu. Tetapi memang kita harus melihat secara bertahap, karena biasanya untuk Tekim ini memang ada pola yang kurang baik gitu ya, dimana setiap kali dia mencoba di atas MA200 ternyata dia turun lagi. Jadi teman-teman sobat investor ini harus benar-benar mengkonfirmasi, boleh masuknya dengan cara bertahap gitu ya. Jadi kita ambil posisinya, akumulasinya bertahap sampai dengan nanti dia sudah bertahan, maka targetnya untuk sampai dengan 8.300 akan menjadi hal yang tidak sulit gitu ya untuk Tekim. Tapi memang kita mesti tetap mengkonfirmasi terlebih dahulu.
Baik, dari Tekim kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa, datang dari properti, ada PANI. Hari ini menguat di 3,29% di 5.500. Ini penguatannya sudah cukup signifikan untuk PANI. Kemudian dari sisi fundamentalnya, kinerja 2023 juga cukup oke. Dan hari ini ada informasi dari pemerintah, ini terkait juga dengan pembangunan infrastruktur. Ada dua kawasan dari properti, ada Pantai Indah Kapuk dan juga dari milik dari BSD kalau tidak salah ini, Pak Audi. Analisis Anda seperti apa untuk PANI? Ya, jadi memang beberapa hal tadi yang sudah disebutkan Mbak David ini menjadi landasan gitu ya, terkait dengan PANI ini masih cukup menarik gitu, dan untuk secara teknikal ini memang ternyata sudah pasar ini sudah mulai realize gitu ya dengan kondisi-kondisi yang tadi menopang gitu, dan untuk saat ini target PANI memang kami melihat masih tidak terlalu jauh, itu di level 6.300 yang kurang lebih memang tidak terlalu signifikan tingginya, tetapi memang untuk saat ini kami coba lihat dulu apakah ini akan menjadi momentum yang baik, karena kalau kita bicara trennya, PANI dalam jangka panjang ini trennya sangat bullish sekali. Jadi teman-teman atau sobat investor yang ada posisi boleh di keep dulu, atau yang baru mau masuk silakan, mungkin di rentang 5.500 sampai dengan di 6.000. Jadi untuk targetnya adalah step by step gitu ya ke 6.300. Tetapi yang mesti diperhatikan adalah supportnya. Jika nanti PANI ini turun ke bawah 5.200 yang memang sudah menjaga dia dari Februari akhir, ternyata dia breakdown, ini akan menjadi sinyal yang negatif. Jadi sobat investor mesti menjaga merimak gitu ya, level 5.200 menjadi support. Baik, di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di 5.500, menguat di 3,29%. Level support yang harus diwaspadai tadi ada di 5.200. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang selanjutnya, masih dari properti. Ada SMRA ini. Analisisnya Pak Audi untuk SMRA. Ya, untuk SMRA memang agak sedikit berbeda dengan PANI. Secara tren dia masih kecenderungan stagnan dalam jangka menengah, tetapi untuk jangka pendeknya sudah mulai ada potensi rebound dengan indikator masih terjadi golden cross, lalu juga RSI juga sudah di atas 50 untuk hari ini. So ini akan membuka peluang yang sangat baik secara teknikalnya, dan mengkonfirmasi juga sebenarnya dengan rilis kinerja tahun lalu yang memang sangat positif. Dan ditambah juga di tahun ini kami pikir Summarecon akan menjadi salah satu yang terdampak dengan adanya PPN insentif yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi untuk jangka pendek dulu kita bicara untuk Summarecon itu adalah 605. Jadi memang tidak terlalu jauh, dan untuk batasannya adalah selama dia masih di atas 500 boleh dikip dulu. Tetapi jika dia turun ke bawah 500 ini akan menjadi warningnya untuk Summarecon. Jadi sobat investor boleh menerima support terakhirnya adalah di 500. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Aman Mineral, Tekim, PANI, dan SMRA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan coba ulas. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Octavianus Audi. Pak Audi, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak. Yang pertama saya akan coba sapa Bapak Hanan dari Yogyakarta. Terima kasih sudah bergabung. Kali ini menanyakan saham BNGA, Pak, Bank CIMB Niaga Tbk. Analisisnya seperti apa? Sepekan ini kenaikannya sudah cukup signifikan, merangkak dari 1.900-an. Posisi saat ini ada di 2.100-an, Pak Audi. Ya, jadi memang kalau kita bicara perbankan ya, ternyata memang satu sektor ini menjadi, saya pikir menjadi yang topnya gitu ya, top performance di tahun 2023. Kalau kita bicara Bank Niaga juga tahun lalu naik 28%, dan ini ternyata inline dengan chartnya gitu ya, dengan reaksi investor. Untuk saat ini memang Bank Niaga ini masih sangat bagus sekali. Hari ini terjadi golden cross juga, maka potensi berikutnya penguatannya atau setidaknya di minggu ini sampai dengan di 2220. Jadi memang masih terbuka sekali, dan untuk level support yang mesti dijaga adalah di level 2030. Jadi masih ketika Bank Niaga masih di atas 230, maka ini masih boleh di hold dulu. Baik, kemudian ada Inder dari Bali menanyakan PANI. Tadi pun juga sempat kita ulas dan masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Masuk sekarang atau tunggu koreksi dulu? Singkat saja reviewnya. PANI ya Pak, sorry. Ya, untuk PANI Pak. Oke. Singkat saja ya, Pak Audi.
Jadi Pak, ini memang masih boleh dikit dulu yang memang tadi sudah masuk. Jadi targetnya itu tadi untuk Pak, ini kita juga masih tidak terlalu jauh karena kami butuh konfirmasi itu 6.300. Untuk supportnya yang mesti dijaga adalah untuk saat ini masih di level 5.200. Jadi untuk koreksi hari ini masih cukup oke walaupun terjadi kenaikan tadi sisi satu ya signifikan. Baik, selanjutnya ada Bapak Diki dari Malaysia. Ini penonton setia kita lewat live streaming ini Pak, menanyakan saham Gajah Tunggal GCTL. Baru masuk di 12.45, apakah bisa ke 13.50? Di penutupan sesi kedua hari ini melemah di 12.35. Intraday hari ini sempat ke 12.60. Ya, untuk GCTL sebenarnya kami juga salah satu yang cukup menarik gitu ya kalau kita bicara kinerjanya, walaupun masih belum rilis di full year-nya, tetapi memang kalau kita lihat sampai dengan 9 bulan terakhir ini cukup fantastis gitu ya untuk laba bersihnya, walaupun ada pendapatan yang masih belum signifikan. Jadi saya pikir ini saat ini masih inline dengan pergerakan sahamnya. Untuk saat ini boleh di-keep dulu, boleh di-hold dulu. Untuk konfirmasinya adalah tadi. Untuk saat ini selama dia masih belum bergerak di atas 12.90, saya pikir masih akan kecenderungan stagnan. Once dia sudah breakout 12.90, maka target sampai dengan di 13.70 akan kembali lagi terbuka gitu. Tetapi untuk level support yang mesti dijaga saat ini adalah masih dibatasi atau dijaga baik-baik oleh MA20, yaitu adalah di 1170. Jadi itu yang level yang mesti dijaga. Baik. Kita ke Riau, ada Bapak Wijang. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham auto, Pak. Sudah konfirmasi bullish atau belum? Oke, ya untuk auto juga kita masih melihat masih cukup sideways gitu ya. Jadi untuk jangka pendeknya kami juga masih menunggu konfirmasi. Di level berapa konfirmasinya itu adalah di 2.300. Jadi boleh diperhatikan di hari pekan ini gitu ya. Once nanti auto ini sudah breakout 2.300, maka potensi resisten berikutnya terbuka adalah sampai dengan di 2.470. Okay. Jadi memang ini yang mesti diperhatikan dulu gitu ya. Once nanti dia belum breakout, maka support yang mesti dijaga di 2.200 Pak. Selama dia masih belum kemana-mana dan di atas 2.200, boleh di hold dulu. Oke, terakhir singkat saja Pak. Lagi-lagi menanyakan BNGA kembali, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, tapi ini case-nya berbeda Pak. Lebih ke arah untuk 1 bulan ke depan, apalagi bulan April akan ada kumdet dividen. Singkat saja, Pak Audi. Oke, ya biasanya ini mesti diperhatikan ya, ketika ada dividen dengan yield yang memang let's say di atas 4%, 5%, ini biasanya akan ada aksi jual. Tetapi untuk saat ini target yang masih realistis tadi ya di atas 2.200, saya pikir ini akan masih realistis sampai dengan bulan depan gitu ya. Ini kan juga tidak terlalu lama lagi berganti bulan, jadi kami masih consider di sana. Cuma hati-hati jika memang nanti sudah ada extend, biasanya akan ada koreksi-koreksi tipis gitu ya. Tetapi memang selama masih di atas 2.000 untuk BNGA masih cukup menarik untuk kami. Baik, jawaban untuk Bapak Andrew di Tangerang Selatan. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Audi, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama Pak David. Baik, ada Bapak Octavianus Saudi, Head of Customer Literation and Education PT Kiwam Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.